Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Hadirin ikhwani dan akhwati sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa duduk bersama dalam rangka at-tawasi bil haqq, saling mewasiatkan, saling menasihati dengan kebenaran atau di dalam kebenaran. Dan semoga majelis kita ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, atau fi riwayatin majtama'a qaumun, adalah suatu kaum mereka berkumpul dimanapun, baik di masjid ataupun di majelis manapun. Mereka berkumpul di situ walaupun melalui online. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari kitab Allah. Artinya tafsir-tafsir dari firman Allah maupun penjelasan dari hadis-hadis. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan datang kepada mereka rahmat Allah azza wa jalla. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat Allah untuk mendoakan mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka di sisi Allah dengan memuji mereka yang menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah, langsung saja kita bahas kitab Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi landasan utama dalam akidah Islam, yang kita telah memasuki masih pada pondasi yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita mengenal Allah adalah kita mengetahui hak Allah. Bahwa hak Allah Subhanahu wa taala adalah kita wajib mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ibadah. Di dalam segala bentuk ibadah kepada Allah, hendaknya kita tujukan hanya kepada Allah. Karena yang berhak diibadahi itu adalah yang memberikan kepada kita segala sesuatu. Yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, itu yang berhak kita ibadahi. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Artinya kita mentauhidkan Allah dalam ibadah karena Allah yang memiliki rububiyah yang sempurna, sifat yang sempurna. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i
wal mustahiqqu lil ibadah. Allah sang pencipta segala sesuatu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ini satu-satu yang berhak kita ibadahi. Namun sayang, banyak sekali umat Islam yang tidak memberikan ibadah sepenuhnya kepada Allah. Karena mereka tidak mengetahui apa sih jenis-jenis ibadah itu yang harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan jenis-jenis ibadah yang harus kita khususkan pada Allah. Yang dimana banyak dari kaum muslimin mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam jenis-jenis ibadah ini. Sehingga mereka wal'iyadzubillah ada yang terjatuh ke dalam syirik besar, keluar dari Islam, dan ada yang terjatuh ke dalam syirik kecil. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi wa anwa'ul ibadah, dan jenis-jenis ibadah itu allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengkhususkan Allah di dalam ibadah ini. Kita tujukan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mithlul Islam wal iman wal ihsan. Seperti contohnya al-Islam dan iman dan ihsan. Beliau menyebutkan contoh yang pertama 3 jenis ibadah inti, ibadah utama, yaitu al-Islam dan al-iman dan al-ihsan. Apa itu al-Islam dan al-iman dan al-ihsan? Berkata Syekh Utsaimin, hiyad din. Ketiga hal ini, Islam, iman, dan ihsan, ini adalah agama. Semua ini adalah agama Islam. Semua ini masuk ke dalam inti agama kita. Kama jaa fi ma rawahu Muslim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan sabda Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelumnya Umar bin Khattab mengatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah dzata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Kata Umar, ini penjelasan tentang 3 hal tadi, Islam, iman, dan ihsan itu apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba kata Umar bin Khattab datang kepada kami seorang lelaki. Seorang lelaki ini pemuda, syadidu bayadis thiyab. Lelaki ini yang datang kepada Nabi orang yang tak dikenal. Ya. Ternyata lelaki ini Umar pun belum tahu siapa. Ya, walaupun saya beritahu di awal bahwa lelaki ini adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam yang datang menyerupai seorang lelaki. Karena Malaikat Jibril memiliki wujud asli dan bisa menyamar menjadi seorang manusia. Para malaikat demikian. Mereka bisa menyamar menjadi manusia. Jadi wujud manusia. Namun sifat asli malaikat itu mereka tercipta dari nur, dari cahaya. Dan malaikat Jibril sifat aslinya itu adalah memiliki zat yang sangat besar. Yang dimana malaikat Jibril disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril 2 kali. Yang pertama kali ketika beliau melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Yang pertama kali ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Yang kedua kali ketika di Sidratul Muntaha ketika beliau mi'raj ke langit. Yang dimana sifat atau ciri-ciri asli malaikat Jibril ini
yang memiliki 600 sayap. 600 sayap ini menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Sangat besar. Yang menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Ini sifat asli atau ciri-ciri asli malaikat Jibril. Sangat besar. Namun, malaikat Jibril ini, dia menyerupai seorang lelaki, ya, seorang pemuda, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum dikenal oleh Umar bin Khattab. Datang kepada kami, kata Umar, seorang lelaki yang sangat putih bajunya. Syadidus sawadis syar, yang sangat hitam rambutnya. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Yang dimana kami tidak melihat tanda-tanda bahwa orang ini adalah orang yang habis dalam perjalanan. Karena dia memakai baju yang bersih, putih, rambut hitam, ya, seperti orang yang mukim. Maka wala ya'rifuhu minna ahad. Juga kata Umar, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal dia, orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini datang duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia pun menempelkan lututnya, kedua lututnya ketika duduk, ke arah kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adab para penuntut ilmu. Ketika mereka menuntut ilmu kepada guru, kepada syekh, kepada ustadz, adabnya duduk di depan, mendekati gurunya. Karena malaikat Jibril saking dekatnya kepada Nabi sampai menempelkan lututnya ke lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan malaikat Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, kata Umar, orang ini mengatakan, karena belum dikenal. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, dipanggil dengan nama Nabi. Kabarkanlah aku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu, beliau mulai menyebutkan rukun Islam yang 5. Islam itu yang pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, wa tuqimas shalah. Yang kedua, engkau mengerjakan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga, engkau membayar zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji ke rumah Allah, Masjidil Haram, jika engkau mampu, sesuai kemampuan. Qala, maka malaikat Jibril pun mengatakan, kata Umar, shadaqta. Engkau benar, kata malaikat Jibril. Berkata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami pun terheran. Kami pun heran dengan Umar, dengan malaikat, dengan lelaki ini, kata Umar. Karena dia yang bertanya kepada Nabi, dia juga yang membenarkannya. Engkau benar. Kemudian dia berkata, malaikat Jibril ini bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkanlah aku tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman. Beliau mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian lantas malaikat Jibril mengatakan, shadaqta, engkau benar. Ya, dia membenarkan lagi. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan.
kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi SAW pun mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita benar-benar khusyuk dalam ibadah. Seolah-olah kita benar-benar sedang melihat Allah, walaupun ini mustahil seorang manusia bisa melihat Allah di dunia. Ya, adapun di akhirat itu suatu kesepakatan. Ya, seluruh muslimin akan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, kata Nabi, dan itu sudah mesti tidak dapat melihat Allah, maka rasakanlah bahwa Allah melihatmu. Ini ihsan. Jadi derajat pertama, jika kita bisa untuk merasa melihat Allah, ini ibadah ihsan yang tertinggi. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita bisa tahap berikutnya dari ihsan, merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Kemudian Jibril mengatakan dan bertanya kepada Nabi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Nah, kapan terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu dari yang bertanya. Ya. Artinya Nabi SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Begitu juga si penanya. Tidak tahu kapan detailnya hari kiamat itu terjadi. Menunjukkan bahwa kalau Nabi dan malaikat saja tidak tahu pastinya hari kiamat, apalagi yang lain. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, mungkin bagi seorang nabi ataupun malaikat mengetahui tanda-tanda ini sebelum hari kiamat. Namun waktunya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Di antara tandanya disebutkan oleh Nabi, antalidal amatu rabbataha. Di antara tandanya yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Ya, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri, ini tanda. Tanda yang lain, wa antaral hufatal urata al-alah ri'a asya'i. Dan juga engkau melihat nanti orang-orang yang tidak memakai alas kaki, orang-orang yang tidak memakai pakaian yang telanjang, orang-orang yang miskin, fakir, meminta-minta, yang dimana juga di antara mereka ri'a syai, para pengembala kambing. Mereka semua ini orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang yang meminta-minta, mengemis, dan pengembala kambing. Semuanya kata Nabi, yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi, yang megah. Padahal mereka ini orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, bisa membangun bangunan yang tinggi, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Ini tanda kiamat. Tsumman talaqa. Kemudian kata Umar bin Khattab, malaikat Jibril ini, maksudnya lelaki ini, pergi berlalu. Falabistu maliyan. Kemudian kami duduk sejenak, diam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Qala li, bersabda kepadaku, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya ini? Yang bertanya ini siapa dia? Umar tidak tahu. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa lelaki tadi. Kemudian Nabi kabarkan status lelaki ini. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia ini adalah Jibril. Malaikat Jibril yang sedang mendatangi kalian
untuk mengajarkan kepada kalian agama. Ya. Jadi di antara uslub cara mengajar adalah dengan bertanya. Dengan bertanya sehingga seorang bisa memahami. Dari hadis ini dapat diambil faidah demikian. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Utsaimin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjadikan ketiga hal tadi, Islam, Islam, iman dan ihsan ini bagian inti dari agama Islam ini. Ya. Jadi ketiga-tiganya ini terkandung dalam agama Islam. Yang pertama, al-Islam. Islam itu apabila kita ingin membedakan antara Islam dengan iman, para ulama mengatakan apabila Islam ini bersama iman disebutkan di dalam satu hadis atau satu ayat bersamaan, maka arti kedua Islam dan iman ini ada perbedaan. Tapi kalau Islam disebutkan dalam satu ayat tanpa iman, kemudian iman disebutkan dalam satu ayat atau dalam satu hadis tanpa Islam, maka makna Islam dan iman itu sama. Ya. Artinya Islam adalah iman, iman adalah Islam. Ya. Islam apabila terkumpul dalam satu ayat atau satu hadis, maka makna Islam ini adalah setiap agama atau dalam agama Islam ini yang berhubungan dengan yang zahir, dengan amalan-amalan zahir. Seperti rukun Islam ini. Rukun Islam berhubungan dengan amalan-amalan yang zahir. Seperti syahadat, amalan lisan, salat, amalan, ya, puasa, zakat, ya, haji. Ini adalah amalan, amalan zahir. Inilah Islam apabila tergabung dalam satu hadis. Adapun makna iman itu yang berhubungan dengan amalan batin. Dengan amalan-amalan batin. Seperti iman kepada Allah, yaitu rukun iman yang disebut. Kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk. Ini semua berhubungan dengan masalah iman keyakinan. Jadi, para ulama mengatakan, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Artinya apabila Islam dan iman ini berada dalam satu penyebutan, maka berbeda artinya. Islam berhubungan dengan amalan zahir dan iman berhubungan dengan amalan batin. Namun apabila Islam dan iman itu disebutkan secara tersendiri tanpa iman ataupun iman disebutkan secara tersendiri tanpa Islam, maka makna Islam itu sama dengan iman. Ya. Makna Islam sama dengan iman, artinya berhubungan dengan zahir dan batin. Islam itu berhubungan dengan zahir dan batin, begitu juga iman berhubungan dengan zahir dan batin. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain, ketika ditanya tentang Islam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab Islam itu tentang rukun iman. Islam antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarr. Jadi saling melengkapi apabila terpisah antara Islam dan iman. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala setelah beliau menjelaskan tentang hadis tadi tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian beliau membawakan Syekh Muhammad At-Tamimi melanjutkan tentang anwaul ibadah, jenis-jenis ibadah yang lainnya dari selain 3 jenis ibadah ini. Beliau mengatakan wa minhu
ad-du'a. Dan di antara jenis-jenis ibadah itu adalah doa. Artinya, berkata Syekh, kullu anwal ibadah mimma dzakara wa ghairuhu lillah wahdahu la syarikalah fala yahillu sarfuha li ghairillahi azza wa jalla. Setiap jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi ini, semua ini harus diberikan kepada Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan siapa saja yang berikan kepada selain Allah ibadah-ibadah yang akan disebutkan ini, maka dia terjatuh ke dalam syirik. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan di antara jenis-jenis ibadah yang disebutkan adalah doa. Ya, doa, berdoa, wal khauf, rasa takut, ya, al khauf, rasa takut, war roja, harapan, ya, berharap, itu ibadah, wat tawakkul, juga tawakal, war ragbah, juga ragbah, kecintaan, ya, warrahbah, rasa takut bersama menjauh darinya, itu rahbah. Wal khusyuk, khusyuk itu ketundukan. Wal khasyah, dan rasa takut. Wal inabah, dan juga inabah, kembali kepada Allah. Wal isti'anah, juga isti'anah, memohon pertolongan. Wal istighasah, memohon, wal isti'adzah, yaitu meminta perlindungan. Wal istighasah, yaitu memohon pertolongan di saat darurat. Wal dzabh, dan menyembelih. Wan nazar, dan nazar. Wa ghairi dzalik min anwal ibadah, dan lain-lainnya dari jenis-jenis ibadah. Allati amarallahu biha kulluha lillah. Dan jenis-jenis lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari jenis-jenis ibadah itu, yang Allah perintahkan semuanya harus kita berikan kepada Allah. Semuanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang palingkan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan dalil satu persatu dari jenis-jenis ibadah yang telah disebutkan tadi. Yang pertama tentang dalil ibadah doa. Ibadah doa yang harus ditujukan kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Dan bahwa masjid ini adalah milik Allah. Oleh karena itu janganlah kalian berdoa bersama kalian meminta kepada Allah kepada sesuatu apapun. Artinya, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang surat ini, surat Al-Jin ayat 18. Anna sarfa syai'in li ghairillah, bahwa berdoa ini adalah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah engkau berdoa bersama engkau meminta kepada Allah, kamu berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau mengatakan, al-Imam, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrik. Siapa saja yang palingkan ibadah ini
yaitu doa kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir, keluar dari Islam. Berdalil, adapun dalil yang lain yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Barang siapa yang berdoa bersama dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada sesembahan selain Allah yang tidak memiliki bukti apapun tentang kebenaran doa kepada selain Allah, fa innama hisabuhu inda rabbi, sesungguhnya hisabnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihisab oleh Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Di dalam kedua ayat ini yang menunjukkan bahwa doa merupakan syirik adalah Allah katakan masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah kabarkan masjid ini adalah tempat sujud. Tempat sujud atau anggota badan yang digunakan untuk kita sujud. Ya. Jadi di sini ayat ini dalam surat Al-Jin, wajhud dalalahnya atau yang bisa diambil dari dalil ini, dipetik dari dalil ini, bahwa kenapa masjid disebutkan masjid? Karena masjid itu adalah tempat sujud. Dan juga di antara anggota badan kita ada anggota-anggota yang digunakan untuk sujud. Semua ini tidak boleh kita gunakan untuk selain Allah. Ya, termasuk ruku. Tidak boleh kita ruku kepada makhluk. Di sini Allah katakan, janganlah kalian berdoa bersama Allah. Artinya janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian beribadah dalam bentuk apapun. Di antaranya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah katakan dalam ayat yang lain tadi, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tutup, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang itu tidak akan beruntung, orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, dia kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Juga di antara dalilnya adalah hadis. Berkata Imam, ad-du'a mukhul ibadah. Berdoa merupakan inti dari ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda dari dalil yang berikutnya dari hadis, ad-du'a huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Menunjukkan bahwa ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Doa ini tidak boleh kita berikan, kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian dari ibadah. Kemudian beliau membawakan dalilnya juga. Wa qala rabbukum ud'uni, surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi meminta kepada Allah. Jangan kita berdoa kepada selain Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jahanam, maka jahanam secara hina. Ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Karena Allah katakan, setelah Allah perintahkan doa, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada. Menunjukkan bahwa doa ini adalah ibadah. Yang dimana tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Faman da'a ghairallah bi syai'in la yaqdir alaih illa Allah fa huwa musyrikun kafir." Untuk itu, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia meminta kepada selain Allah, yang dimana permintaan itu tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah, atau permintaan itu tidak bisa diberikan oleh yang diminta, maka dia musyrik, maka dia kafir musyrik. Ya. Jadi siapa saja yang berdoa dalam arti dia meminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak bisa diberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Seperti orang meminta diturunkan hujan, seperti orang meminta agar diberikan rizki, dilancarkan urusannya, jodohnya, dan seterusnya. Maka ini kafir musyrik, keluar dari Islam karena terjatuh ke dalam syirik besar. Berkata Syekh, "Sawan akan al-mad'u hayyan aw mayyitan." Sama saja target doa yang dia tujukan itu orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Seperti dia katakan, "Man da'a hayyan yaqdir alaihi mithlu an yaqul." Siapa saja yang berdoa kepada orang hidup, tapi orang hidup itu tidak bisa memberikan, kecuali Allah saja yang bisa memberikan, maka dia musyrik. Apalagi kepada orang kafir, apalagi kepada orang yang sudah mati. Nah, ini jelas musyrik. Sekarang, bagaimana dengan orang yang meminta kepada orang hidup, namun orang hidup ini mampu memberikannya? Seperti meminta makanan, meminta hal-hal yang dibutuhkan, yang dimana orang ini mampu memberikan. Maka kata Syekh, "Faman da'a hayyan bima yaqdir alaih mithlu an yaqul." Siapa saja yang berdoa atau meminta, dalam arti meminta kepada seorang yang masih hidup dalam hal yang dimampui, dia mampu memberikannya. Seperti at'imi, dia katakan, "Berikan saya makan, berikan saya minum." Orang bisa memberikannya. Dia bisa memberikan minum karena dia mampu. Tinggal mengambil minuman dan memberikannya. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa seorang meminta kepada orang yang masih hidup selama orang ini mampu memberikannya. Ya, minta agar diberikan makan, minum, diberikan yang lain yang dimampui oleh orang ini. Akan tetapi wa man da'a mayyitan aw ghaiban bimithli hadza fa innahu musyrik. Akan tetapi siapa saja yang berdoa meminta kepada orang mati di kuburan, atau dia meminta kepada orang yang tidak ada, gaib, seperti kepada Syekh Fulan atau kepada wali yang masih hidup, dia meminta perkara ini, namun orangnya nggak ada lagi di tempat lain, tapi orangnya nggak tahu permintaannya. Dia meminta makan kepada orang mati, meminta minum kepada orang mati, seperti dia meminta kepada orang yang masih hidup, maka dia musyrik. Dia ini musyrik, keluar dari Islam. Dia terjatuh ke dalam syirik besar. Kenapa dia terjatuh ke dalam syirik besar? Li'annal mayyit awil ghaib la yumkin an yakuma bimithli hadza. Karena orang yang sudah mati atau orang yang tidak ada di sisinya, tidak mungkin dia akan bisa memberikan seperti ini. Walaupun perkara yang ringan, memberikan makan. Maka orang yang meminta kepada orang mati ini, seolah-olah dia telah meyakini orang mati ini bisa mengurus alam semesta ini. Bisa mengurus apa yang dia butuhkan melalui mengatur alam semesta,
memberikan dia makan dan seterusnya. Seolah-olah yang memberikan dalam kubur ini adalah yang memberikan rizki padanya. Maka dia terjatuh ke dalam syirik. Untuk itu Syekh Utsaimin mengatakan, "I'lam anna du'a naw'an." Ketahuilah bahwa doa itu memiliki dua jenis. Memiliki dua jenis yang perlu kita ketahui. Jenis yang pertama, doaul mas'alah. Doa masalah. Maksudnya doa kebutuhan. Doa masalah yaitu artinya doa kebutuhan. Yang kedua, doa ibadah. Doa ibadah. Yang pertama dulu. Apa itu doa masalah? Doa kebutuhan. Wa doa talab. Doa kebutuhan itu adalah doa untuk meminta hajat, kebutuhan kita. Ya. Wa huwa ibadatun idza kana minal abdi li rabbih. Doa ini bisa menjadi ibadah juga apabila dari hamba ke Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yatadammanu al-iftiqar ila Allah wal luju' ilaih. Karena doa hajat ini apabila ditujukan kepada Allah itu mengandung di dalamnya seorang menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqad annahu qadirun karim, juga ada keyakinannya bahwa Allah itu maha mampu, maha mulia, wasi'ul fadl, memiliki keluasan karunia, warahmah dan rahmat. Juga wa yajuzu idza sadara minal abdi limithlihi minal makhluqin. Apakah doa hajat ini atau kebutuhan boleh diminta kepada selain Allah? Boleh diminta kepada selain Allah dengan syarat. Idza kana al-mad'u ya'qilu ad-du'a wa yaqdir 'ala al-ijab. Apabila yang didoa atau yang diminta, ya. Jadi doa hajat atau permintaan, ya, kita bahasa lainnya permintaan. Permintaan kebutuhan ini boleh kita minta kepada makhluk dengan syarat makhluk ini masih hidup, yang pertama. Yang kedua, makhluk ini mengetahui apa yang dia minta. Ya, yang ketiga, makhluk ini mampu memberikan apa yang dia minta. Wa yaqdir 'alal ijabah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Meminta makan, meminta minum, meminta uang, meminta bantuan dan yang sejenisnya boleh selama makhluknya hidup dan mampu. Ini artinya doa masalah, permintaan berupa kebutuhan. Yang kedua, doa al-ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Berkata Syekh Utsaimin, fa'an yata'abbad bihi lil mad'u talaban li thawabihi wa khaufan min iqabih. Seperti orang yang merendahkan diri kepada yang diminta, kepada yang didoa. Dia merendahkan diri kepada yang didoa dalam bentuk ibadah. Ya. Ini doa ibadah karena dia merendahkan diri dalam bentuk ibadah. Karena meminta agar diberikan ganjaran. Nah, memberikan ganjaran. Jadi ketika seorang dia meminta dalam doa ibadah ini, dia meminta pahala. Ya. Dan juga di situ dibarengi dengan rasa takut. Rasa takut dari hukuman, dari azab. Maka inilah doa ibadah. Doa ibadah ketika seorang merendahkan diri dan dia melakukan ritual ibadah dengan tujuan mencari pahala dan takut dari hukuman. Ini namanya doa ibadah. Wa hadza la yasihhu, dan ini tidak sah jika dipalingkan kepada selain Allah. Ini tidak benar, tidak boleh kita
serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menjadikan doa ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar dan dia keluar dari Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka siapa saja yang menyombongkan diri dari beribadah kepada aku, artinya dari berdoa kepada aku, maka dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina. Kemudian ini diantara jenis ibadah. Jadi ibadah telah kita tahu bahwa ibadah ada dua, bahwa doa ini ada dua, doa masalah, doa kebutuhan, dan doa kebutuhan ini ada yang kepada Allah dalam hal yang dimampui oleh Allah, meminta hajat, kebutuhan. Doa yang berikutnya dari jenis doa kebutuhan ketika dia meminta kepada makhluk. Boleh enggak? Boleh dengan syarat makhluk ini masih hidup, orang ini masih hidup, orang ini mampu memberikan kebutuhan seperti makanan, minuman, boleh kita meminta. Ya. Tapi kalau dia meminta kepada makhluk ini yang masih hidup agar diberikan rezeki, maka ini sudah tidak dimampui, di luar kemampuannya. Maka dia musyrik, diselamatkan dari bala dan seterusnya. Yang hanya Allah yang mampu memberikannya, maka ini musyrik. Atau dia meminta kepada orang yang mati agar diberikan rezeki, diberikan keselamatan, hatta diberikan makanan maupun minuman yang ringan, maka dia musyrik. Karena dia meyakini ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, al-khauf. Khauf itu rasa takut. Rasa takut ini juga ibadah. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, rasa takut itu adalah seorang yang hatinya itu sedang goncang karena khawatir akan celaka, itu takut. Itu arti pengertian dari takut. Seorang yang hatinya dalam keadaan goncang, ya, tidak tenang karena khawatir akan celaka atau mendapatkan suatu madarat, suatu bahaya. Ini takut, ini khauf. Ya. Atau akan mendapatkan suatu gangguan. Ini khauf. Oleh karena itu Allah melarang seorang takut kepada syaitan atau kepada sesuatu yang tidak bisa memiliki kudrah, kemampuan untuk membahayakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita takut terhadap seluruh makhluk. Dalam arti kita tidak boleh takut kepada makhluk, bahwa makhluk ini dialah yang bisa menghendaki menjatuhkan bahaya kepada kita atau memberikan gangguan kepada kita atau membinasakan kita. Kita harus tetap meyakini bahwa semua yang dikehendaki oleh makhluk untuk membahayakan seseorang, membahayakan kita, semua kembali kepada kehendak Allah. Oleh karena itu takut kita hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada rasa takut yang masih ditoleransi kepada makhluk, tapi ada beberapa syarat. Tentunya ada syarat-syarat takut yang dibolehkan. Dan ada juga takut yang syirik. Ini perlu kita ketahui.
Berkata Syekh Utsaimin, al-khaufu thalathatu anwa'. Rasa takut ada 3 jenis. Yang pertama, khauf tabi'i. Takut yang tabi'i. Artinya yang wajar. Takut yang wajar. Sesuai naluri, tabiat manusia. Fa khaufil insan minas siba' wan nar wal gharq. Contohnya seperti takutnya seseorang dari binatang buas. Begitu juga takutnya dari api. Begitu juga takutnya dari tenggelam. Ini takut yang tabi'i. Dan lain-lainnya dari rasa takut. Yang tabi'i. Takut dari binatang buas, dari hal-hal yang dapat membahayakan. Misalnya dari begal. Seorang takut dalam perjalanan akan dibegal. Ya, di tengah malam, di perjalanannya dia di tempat yang sepi. Takut dari pencuri. Dan seterusnya. Ini takut yang tabi'i. Takut yang secara tabiat yang dibolehkan. Ya. Karena ini sesuai dengan tabiat manusia. Manusia itu memiliki rasa takut, khawatir. Ya, akan tertimpa bahaya di perjalanan. Ya, dan seterusnya. Kemudian hal ini sesuai dengan dalil dalam surat Al-Qasas ayat 18. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nabi Musa saat itu beliau di kota Mesir itu dalam keadaan takut. Maksudnya takut dari apa? Takut dari orang-orang Al-Qibti yang akan membahayakan Nabi Musa. Akan mengancam beliau karena beliau telah membunuh orang-orang dari orang-orang Qibti. Iya. Maka Nabi Musa takut. Ya, dan beliau menunggu akibat perbuatannya. Nah, ini takut yang tabi'i. Takut yang tabi'i, takut dibunuh oleh musuh. Ini tabi'i. Lakin idza kana hadzal khauf kana dzakara Syekh sababan litarki wajibin aw fi'lin muharram kana haraman. Akan tetapi apabila rasa takut ini menjadi sebab seorang meninggalkan suatu yang wajib, ya, dan menjadi sebab dia melakukan suatu yang haram, maka takut ini berpindah menjadi haram hukumnya. Seperti seorang takut kepada sesuatu sehingga dia meninggalkan yang wajib yang Allah perintahkan, atau sehingga dia terjatuh ke dalam yang haram, maka ini menjadi haram hukumnya. Bagaimana kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika engkau orang-orang yang beriman. Seperti takut kepada orang-orang kafir ketika berjihad ibadah. Jika seorang takut mati dan seterusnya, padahal dia sudah memiliki bekal, senjata untuk berjihad, tapi dia takut, maka ini bisa menjadi suatu yang haram karena menghalangi dia dari kewajiban. Itu juga takut melaksanakan sholat karena ada orang yang dia takuti. Nah, ini juga memiliki hukum yang menjadi haram. Juga wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmud. Perlu kita ketahui takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, takut kepada Allah bisa menjadi takut yang terpuji, bisa juga menjadi takut yang tercela. Kapan takut kepada Allah itu bisa terpuji? Kapan juga takut kepada Allah itu bisa tercela? Yang pertama, yang tercela terlebih dahulu. Yang terpuji dulu. Maka ghayatuhu an yahula bainaka wa baina ma'siyatillah
bihaitsu yahmilaka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Apabila takut yang terpuji ini membuat seseorang itu terhalangi dari perbuatan maksiat. Takutnya kepada Allah membuat dia meninggalkan dosa-dosa dan menjalankan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan menjadikan hatinya tenang dan tidak goncang. Dan menjadikan dia gembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharap atas pahala dari Allah. Maka takut ini adalah takut yang terpuji. Ya, seorang takut kepada Allah sehingga mendorong dia untuk meninggalkan yang haram dan melakukan yang Allah wajibkan. Menjadikan hatinya tenang, mengharapkan pahala dari Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka ini takut yang terpuji. Adapun takut yang tercela, ma yahmilul abd ala al-ya'si min rauhillah wal qunuti. Takut yang tercela itu membuat seorang hamba ini saking takutnya kepada Allah menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga dia merasa dosa-dosanya ini nggak mungkin diampuni oleh Allah. Sehingga pun dia berputus asa. Ya. Dan membuat dia yatamada fil ma'asi. Terus-menerus berbuat maksiat. Tidak meninggalkan dosanya karena sudah berputus asa. Maka takut ini tercela. Takut ini tidak mendorongnya untuk meninggalkan yang haram, malah membuat dia berputus asa dan terus melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib karena putus asa. Dia tidak ingat bahwa Allah yakni melarang kita dari berputus asa. Wala taqnatu min rauhillah, wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Bagi siapa yang bertobat dengan benar, Allah akan ampuni dia. Berapa banyak pun dosanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian jenis-jenis takut. Tadi takut yang pertama adalah takut tabi'i, yang bersifat tabiat. Takut kepada singa, takut kepada binatang buas, kepada ular, kepada musuh, kepada begal. Ini takut yang dibolehkan. Adapun takut yang kedua ini, khauful ibadah, takut ibadah. Maksudnya takut dalam bentuk ibadah. Apabila takut ini, berkata syai'an yakhafa ahadan yata'abbadu bil khauf lahu. Takut dalam bentuk ibadah ini yaitu seorang merasa takut kepada sesuatu yang membuat dia beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Ini takut ibadah. Maka takut ibadah ini tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memalingkan rasa takut ini kepada selain Allah, maka dia musyrik, dia kafir. Dia takut kepada orang sehingga dia membuat dia beribadah kepada orang. Ini takut syirik, takut kepada wali, fulan, pada penghuni kubur, sehingga membuat dia beribadah. Takut kepada jin dan syaitan, membuat dia ibadah kepada dia. Ini syirik besar. Yang ketiga, khaufus sir. Jenis takut yang ketiga adalah takut dalam bentuk rahasia. Sir itu suatu yang rahasia. Takut sir ini suatu yang rahasia. Kan yakhaf sahibal qabr. Seperti seorang yang takut kepada penghuni kubur. Suatu yang tidak nampak. Dia takut. Takut kepada penghuni kubur. Awwaliyan ba'idan anhu. La yu'athir fih. Atau dia takut kepada seorang wali. Walaupun wali ini masih hidup. Jauh darinya. Dia takut akan tertimpa bahaya dari wali ini. Ya, lakinnahu yakhaf mukhafata sir, tapi dia takut dengan takut sir, takut yang ada dalam rahasia, takut sir, rahasia, tidak tampak. Fa hadza aidan zakarahul ulama min asy-syirk.
Dan takut ini juga para ulama menyebutkan adalah rasa takut yang termasuk bagian dari kesyirikan. Siapa saja yang takut kepada syaitan, kepada jin, kepada wali, ya, kepada penghuni kubur, para wali yang tidak hadir, maka ini adalah takut bagian dari syirik. Waliyazubillah. Termasuk takut setan. Takut setan, takut diganggu setan tengah malam, takut sendirian di malam hari karena takut diganggu jin dan syaitan. Ini termasuk syirik. Ya. Ini semua ini harus kita jauhi karena banyak sekali, khususnya di negara kita ini, orang-orang yang dibodohi oleh media-media, film-film yang menakut-nakuti orang. Ini semua jangan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, hendaknya kita jauhi anak-anak kita dari televisi yang memberikan berita-berita atau film-film yang menakut-nakuti mereka, seperti film setan, hantu, dan seterusnya. Ini semua sebenarnya hanyalah bohongan. Ya, film hantu ini bohongan semua, bukan kenyataan. Ya. Di Arab Saudi dan lainnya tidak ada atau hampir tidak ada film-film seperti ini, walaupun sudah mulai masuk. Tapi dahulu tidak ada. Ya, tidak ada. Tuh, bagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama sekarang yang ada di sana. Anak-anak mereka benar-benar dijaga akidah mereka agar jangan takut kepada jin dan pada syaitan. Ya, karena mereka tidak bisa membahayakan selama mereka membaca ayat kursi, membaca zikir. Allah katakan inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Untuk itu hendaknya kita menjaga diri kita dari menyaksikan hal-hal yang membuat kita was-was, takut, dan seterusnya. Tidak ada apa-apa, insya Allah tidak ada apa-apa. Ya. Hanya adapun gangguan-gangguan itu. Terkadang gangguan karena was-was dan seterusnya. Tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan jenis-jenis ibadah berikutnya dengan dalil-dalilnya pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Syukuran kasihan Ustaz atas pemaparan kajiannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab ya Ustaz. Di sini ada penanya dari akhwat. Isinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, peserta kajian, dan seluruh umat muslim senantiasa diberikan kesabaran dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah juga termasuk menyerupai orang musyrik melakukan kegiatan acara makan-makan atau kegiatan masak-masak di rumah ketika akhir tahun? Begitu Ustadz, jazakumullah khairan. Ini ada pertanyaan lagi, apakah langsung digabung atau dijawab terlebih dahulu Ustadz? Dijawab terlebih dahulu karena baik Ustadz. Baik, pada Ustadz kami persilahkan. Untuk ukhtil karimah, apakah seorang yang ikut-ikutan di dalam memasak ataupun ikut serta di dalam melancarkan acara penutupan tahun Masehi ini ataupun Hijriyah itu termasuk orang-orang yang ikut-ikutan dalam perbuatan mungkar? Jawabannya benar, iya. Karena pertama, di dalam Islam acara ataupun hari besar, hari raya itu hanya ada 3. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga hari Jumat. 3 ini adalah hari raya umat Islam. Idul Fitri, Idul Adha, dan
hari Jumat. Adapun yang lainnya maka ini suatu yang baru dalam Islam yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para ulama-ulama salaf terdahulu. Sehingga ulama-ulama berikutnya juga tidak pernah memfatwakan akan kehalalan atau bolehnya atau disyariatkannya acara tersebut. Bahkan ada sebagian acara-acara ritual yang diimpor dari kebiasaan orang kafir. Seperti hari tahun baru. Tahun baru ini adalah acaranya orang-orang Nasrani. Ya, Nasrani, umat-umat Kristiani, mereka setiap tahun, awal tahun Masehi, mereka mengadakan acara tahun baru. Dan acara tahun baru Masehi ini bukan milik umat Islam. Ini acaranya orang Nasrani di dalam merayakan hari di dalamnya yang dimana mereka yakini di awal tahun baru ini adalah tahun keluarnya seorang dewa, ya, atau dewa matahari yang diyakini oleh sebagian umat dari orang-orang Kristen. Maka acara tahun baru ini diharamkan bagi umat Islam mereka mengikuti. Ya. Tahun baru Masehi maupun Hijriyah. Tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita rayakan. Tidak boleh kita ikut masak-masak bersama. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Membantulah kalian dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Artinya bolehnya kita membantu dalam kebaikan saja. Tapi Allah katakan janganlah kalian membantu dalam urusan perbuatan maksiat maupun permusuhan, ya, dalam perbuatan dosa. Karena acara tahun baru ini adalah suatu yang baru, tasyabbuh, menyerupai antara dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang musyrik. Ya. Bagaimana Nabi SAW katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Menyerupai artinya suatu kaum dalam hal yang merupakan kekhususan mereka. Seperti ritual-ritual mereka khususnya. Ya, ritual tahun baru, hari Natal, Valentine, dan seterusnya. Ini semua adalah ritualnya orang-orang kafir yang siapa saja yang menirunya dia termasuk bagian dari kaum kafir. Dan ini bisa membahayakan akidahnya, bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Waliyazubillah. Maka kaum muslimin hendaknya berbangga dengan hari raya yang mereka miliki dari 3 hari raya. Setiap minggu kita bahagia dengan hari raya, yaitu hari Jumat. Boleh setiap minggu kita adakan makan-makan. Ya, karena hari raya umat Islam. Setiap hari Jumat itu kita adakan makan-makan. Syukuran. Boleh, karena ini hari raya umat Muslim. Daripada kita tunggu 1 tahun. Nah, ini tidak boleh. Apalagi sampai masak-masak, sampai menyalakan kembang api, petasan. Seterusnya ini semua adalah bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir dari kalangan Nasrani maupun orang-orang Konghucu, orang Cina dan seterusnya, dan kafir. Waliyadzubillah, wallahu a'lam. Berikutnya. Jadi Bang, selanjutnya ada lagi pertanyaan Ustadz dari mungkin ini pertanyaan dari minggu kemarin yang belum sempat dibacakan. Assalamualaikum Ustadz, di daerah saya kadang saya lihat orang yang membakar wewangian atau menyan. Hal yang seperti itu apa diperbolehkan Pak Ustadz? Begitu Ustadz. Kepada Ustadz dipersilahkan menjawab. Terima kasih. Baik, membakar wewangian. Itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang membakar dalam bentuk ibadah.
Seperti orang membakar wewangian tujuannya agar ibadah seperti yang dilakukan orang-orang Buddha. Ya, orang-orang Buddha yang ada di Cina. Ketika beribadah mereka membakar yakni beberapa ya kayu atau lidi yang dimana itu mengeluarkan bau harum. Kemudian mereka adakan ritual dan seterusnya. Maka ini haram. Siapa saja yang membakar seperti ini, dalam arti dia tasyabuh dengan orang-orang kafir, orang-orang Buddha, atau dia membakar tujuannya untuk perdukunan, atau meyakini bahwa asap ini dapat mengusir setan, maka ini semua khurafat, keyakinan yang tidak ada dasar, tidak ada dalil, dan semua ini haram. Ya, jika dia bakar dengan tujuan menghilangkan keburukan, ya, setan, mengusir jin, maka ini haram, bahkan bisa mengantarkan kepada bentuk syirik, karena dia telah menjadikan salah satu sebab yang tidak Allah syariatkan. Kemudian yang kedua, membakar dalam rangka bukan ibadah, tapi untuk membuat ruangan ini harum. Ya. Membuat ruangan ini menjadi harum, terasa segar. Seperti orang yang membakar kayu gaharu, cendana. Tujuannya untuk membuat ruangan ini menjadi harum. Sehingga menjadi suasananya menjadi lebih tenang, lebih sejuk. Maka hal ini dibolehkan. Maka ini hal yang dibolehkan. Karena dia bukan tujuannya ibadah. Tujuannya untuk membuat ruangan ini menjadi lebih harum. Ya, ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya, dan ada pertanyaan lagi, mungkin di pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Fani, ingin bertanya, apakah takut dihukum guru atau dosen sehingga kita melakukan tugas-tugas dan peraturan dengan benar, termasuk takut tabi'i atau sudah haram Ustaz? Jazakumullah khairan kasiran. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, hidayah, dan rahmatnya Ustaz. Begitu pertanyaan Ustaz kepada Ustaz, kami persilahkan. Takut kepada guru karena tidak mengerjakan tugas atau PR. Ini takut yang tabi'i. Takut yang tabi'i. Karena rasa takutnya ini karena dia akan dihukum oleh guru. Ya, karena dampaknya dia akan rasakan, kenyataannya dia akan rasakan dampak. Sebentar dia akan dihukum oleh guru. Diberikan hukuman yang barangkali hukumannya berat, seperti dikeluarkan dari kelas, atau disuruh untuk jemuran di luar, seterusnya. Maka hal ini takut yang tabii. Karena dia meyakini bahwa madaratnya itu jelas, ada. Seperti orang takut kepada maling, takut kepada begal, karena dia jelas madaratnya, dia akan membahayakan. Ya, pada singa. Sekarang seorang yang berdiri di depan singa, apakah singa yang jelas-jelas buas? Dia yakin jelas singa ini akan menerkam, makanya dia takut. Tapi kalau seorang yang takut yang tidak tabii, takut yang sir, yang rahasia, yang tidak bisa membawakan mudarat, ini yang syirik. Seperti seorang berdiri melewati kuburan. Apakah kuburan ini sama dengan singa? Seorang melewati kuburan dengan melewati singa. Pasti beda. Kuburan tidak membahayakan dia. Ini takut yang syirik. Itu juga orang yang melewati gurunya. Karena gurunya dia ingat belum mengerjakan pekerjaan rumah. Dia takut karena akan dihukum. Maka ini bukan bagian dari syirik. Ya. Bukan bagian dari syirik karena ada kenyataannya dia ini akan dihukum oleh guru.
Maka ini takut ini adalah takut yang tabii. Selama kenyataannya demikian, dia akan mendapatkan suatu pengaruh berupa mudorot atau gangguan atau bahaya. Wallahu a'lam. Taib, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Umar Bamualim dan juga para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan tadi bisa terjawab, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa juga waktu sudah hampir larut. Sebelum saya mengakhiri kajian, sekiranya dari Ustadz Umar Bamualim ada kata-kata penutup, kami persilahkan Ustadz. Baik, sebagai penutup, ya alhamdulillah tadi sudah saya berikan beberapa penjelasan yang merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis ibadah. Dari kesimpulan yang kita ambil tadi bahwa ibadah ini banyak yang tidak tahu tentangnya, sehingga sebagian muslim terjatuh ke dalam syirik dalam ibadah. Di antaranya berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu diberikan oleh kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti berdoa kepada kuburan, kepada mayit, kepada batu, kepada sesuatu yang tidak memberikan apapun, ya. Juga diantaranya juga khauf, takut, ya, karena ada takut yang bersifat tabii, wajar, seperti takut kepada maling dan begal. Ini wajar. Tapi ada takut yang ibadah, ya, tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti takut kepada syaitan, tidak membahayakan, kepada jin, kepada hantu dan seterusnya. Ini syirik. Ya, harus kita benar-benar melatih diri kita untuk tidak takut kepada siapapun, apalagi kepada jin dan syaitan yang tidak bisa mempengaruhi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga adapun yang berikutnya insyaallah roja, harapan, tawakal dan seterusnya dari jenis ibadah kita akan lanjutkan, ya. Karena jenis-jenis ibadah dalil-dalilnya ini dan macam-macamnya akan dijelaskan pada pertemuan ke depan. Hendaknya kita, ya, sangat dianjurkan untuk terus mempelajarinya perkara akidah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan keyakinan dan akidah yang benar, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih akidah kita dan diampuni segala dosa-dosa kita insyaallah ta'ala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, lau ata wal ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai hamba-hambaku, seandainya kamu datang kepadaku, artinya dibangkitkan kembali dengan membawa sepenuh bumi dosa-dosa, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, engkau membawa sepenuh dosa, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. Ini keutamaan kita belajar tauhid, akidah ini. Kamu tidak berbuat syirik kepadaku, tapi membawa dosa yang banyak, artinya dosa di bawah syirik, ya, yang tidak sampai derajat syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka kata Allah, aku akan menyambutmu dengan membawa sepenuh bumi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita menjaga akidah ini. Kenapa kita pertama kali mempelajari akidah ini? Karena manfaatnya tadi, hadis qudsi tadi yang Anda sebut. Walaupun memiliki dosa yang banyak, orang yang memiliki akidah yang kokoh, tauhid yang kuat, menghindarkan syirik, insyaallah ta'ala akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita tetap wajib meninggalkan dosa-dosa. Tetap harus meninggalkan dosa-dosa. Karena dosa-dosa ini merupakan sebab seorang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi
dengan tauhid, akidah yang benar, ya seorang akan selamat dari kekejaman, azab, kekekalan azab di neraka. Biiznillah ta'ala. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan juga istiqomahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.